kalau mau dari sebenarnya gini mas, sebenarnya tuh aslinya itu tahun ini tuh nggak pulang. Oh gitu. Aslinya tahun ini. Oke, Afdol. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Afdol. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, sebelumnya perkenalan dulu nih, Dol. Namanya siapa? Asal dari mana? Sebentar. Oke, puter lagi bapak. Speakernya tuh ngadep keluar soalnya. Ya. Betulnya kok aku kurusan ya mas di sini? Ya. Alhamdulillah ya. Aku kurusan ya di kamera ya? Di kamera. Udah di kamera doang itu mah. Ya di kamera. Ya. Gimana, Gimana? Abdul? Namanya Oke. perkenalan diri Perkenalan. dulu nih. Ya. Oke, perkenalan. Nama lengkap Mufaddal Al-Bakir. eh, Bisa dipanggil Afdol. Asal dari Bone, Sulawesi Selatan. Oh, biasanya bilang Makassar sih, cuman orang nggak tahu Bone, makanya dia bilang Makassar. berarti bisa bahasa Bugis ya? Kamu bisa bahasa Bugis nggak sih? Tapi kok nggak kelihatan Bugisnya ya? Bahasa Bugis lancar. Bahasa Bugis lancar. Tapi kok kayak nggak kelihatan ya kalau kamu bisa bahasa Bugis ya? Iya, emang. Jangankan bahasa Bugis, Mas. Aku ngomong Sulawesi aja, kayak pakai logat Sulawesi aja tuh kayak kok bisa gitu. Kayak apa ya? Orang tuh kayak asing gitu. Iya. Iya bener, aku pernah dikira orang Sunda, pernah dikira orang Jawa juga pernah. Gak pernah bener. Tak kirain kamu itu Syekh dari Arab loh. Dari Arab gitu kan. Dari Arab. Terus ya apa namanya? Ya alhamdulillah lah saya bisa kenal sama kamu, Afdol ya. Karena dengan kenal dengan kamu ini banyak ilmu pengetahuan yang bisa saya ketahui. Ditambah lagi kamu kan punya ilmu ya mengenai teknologi lah, ya aplikasi. Nah ini saya belajar di sini karena saya juga pengen belajar mengenai bagaimana cara menggunakan media dengan benar gitu kan. Tambah lagi nih, yang saya tahu kan kamu tuh seorang hafiz Quran. Terus orangnya asik, seleb WA, iya. Aduh. Seleb WA coba. Iya nantinya. Nah, Ada. oke. Kita langsung aja nih ya. Kan sekarang itu lagi di situasi pandemi ya. Corona kan. Ya. Yang saya pengen tanyain nih ke Afdol. Yang Afdol rasain perbedaan antara Lebaran sekarang sama tahun lalu tuh bedanya apa sih sebenarnya? Oh beda banget, banget. Apa? Berarti ini cuma fokusnya ke Lebaran ya mas ya, bukan ke Ramadannya ya? Boleh, kalau kamu mau Lebaran ke Ramadannya juga, ya mulai dari Lebarannya gimana ya? Kalau mau dijelasin aja dari awal. Oh kalau mau dari sebenarnya gini mas, sebenarnya tuh aslinya itu tahun ini tuh nggak pulang. Oh gitu. Aslinya tahun ini tuh nggak pulang. Aslinya tahun ini nggak pulang, cuman karena di pas pandemi, emang pas pandemi ya mas, kondisi itu tuh kayak sakit, bener. Aku pas pandemi sakit, itu kena gejala DBD kemarin. Iya, oh iya. Tahu kan kamu kan? Nah, ya kan? Iya tahu. Yang kamu upload. Nah, diimpus gitu, bener asli. Aduh. Gimana rasanya? Itu first time loh. Itu first time masuk ke rumah sakit, first time di jarum suntik infus gitu, first time. Dan itu lagi Terakhir. dalam kondisi merantau lagi ya? Ayo, bener. Jadi gimana? Itu aslinya tuh awalnya tuh, nah sebenarnya tuh modus pulangnya tuh ya awalnya tuh karena sakit. Jadi tuh emang pas waktu itu tuh hampir semenjak lockdown emang tiap hari tuh ke kampus, PP gitu. Ya sama kayak ada hari biasa sih. Nah sebenarnya tuh kayaknya rutinitasnya sama sih, mau lockdown nggak lockdown tetap aja ke kampusnya tuh PP gitu, perginya pagi pulangnya agak malam gitu biasanya. Nah entah kenapa kayaknya waktu itu hari Kamis, oh iya 3 hari sebelum sakit itu sempat begadang itu 3 hari. Ngedit video reformasi. Betul.
Iya kan kamu tuh yang saya bilang lah, ini anak kok upload malam-malam, upload story segala macam. Saya bilang ada suruh istirahat toh, Iya. kalau nggak salah ya istirahat. Bentar ya mas. Iya. Tunggu dulu bentar. Monggo. Oke. Terus glowing dong. Do glowing. Nice. Nah, gini kan keren ya Dol ya. Oke. Oke Dol, lanjutin Dol ceritanya Tadi Dol. sampai mana mas? Sampai mana? Tunggu ya Mas, itu. kamu bilang gitu. Ya kamu bilang kalau kamu misalnya apa namanya pengen kalau kamu kerjain video untuk reformasi ya, reformasi LPTQ. Iya benar. Ya BTW buat teman-teman yang belum tahu, LPTQ ini lembaga apa, Abdul? Pengembangan tilawat Al-Quran. Iya, yang ada di Lembaga pengembangan tilawat Al-Quran. Mas Ya. Demis lupa gimana sih? Enggak, saya nggak lupa nanya kamu ini. Gitu. Oh iya. Iya, jadi ini lembaga untuk mengembangkan tilawah Al-Quran. Ya fokusnya ke Quran lah. Pokoknya kegiatan keislaman misalnya mulai. Nah nanti ujung-ujungnya bisa ke tahap perlombaan misalnya MTQ. Tapi pada dasarnya bukan kepada perlombaannya, akan tetapi kembali kepada fitrah manusia untuk belajar ya. Belajar bagaimana hifzul Quran, ta'limul Quran, mempelajari Al-Quran. Nah ini dia LPTQ UMY. Nanti mungkin bisa dikunjungi situsnya, ada di bawah sini. Ya Abdul ya. Nah Abdul juga punya sosial media sebenarnya. Nanti mungkin bisa di follow. Ya, saya juga jangan lupa di follow. Iya. Apa Abdul nama Instagramnya apa? Instagramnya apa Abdul? _FDH 14. Oh yang followernya masih ratusan ya? Ya masih ratusan. Iya. Oke Dol, silakan dilanjutkan. Oke. Tadi sampai itu kan udah istirahat pas abis gadang itu kayaknya 3 malam berturut-turut itu emang ngedit. Emang aku tuh kalau ngedit tuh suka lupa waktu gitu. Kalau udah ngedit, soalnya seru gitu. Iya. Apalagi yang ngedit itu video dokumentasi yang genrenya tuh kayak lebih outbound gitu. Jadi kayak sambil kita ngedit sambil kita wah kayak gila sih seru banget kayak gitu. Emang itu pas kapan acaranya? Outbound kegiatan apa ya? Reformasi kan? Oh reformasi kemarin ini? Iya. Mana videonya kok saya nggak lihat ya? Tahun 2019 kan? Kok saya nggak lihat videonya ya? Ada videonya, coba cari di YouTube-nya LPTQ ada itu. Nggak ada sayanya sih. Habis itu, yes. Habis itu tuh udah selesai ngedit, selesai ngupload. Nah waktu itu tuh aku emang sering tidur di maskam dan tidurnya tuh alas, nggak langsung lantai langsung. Betul sekali. Cuman pakai bantal ini. Hampir kayak 3 malam berturut-turut kayak gitu. Tidurnya bantalnya cuma tas doang. Kayak gitu. Habis itu apa sih namanya? Kalau lupa aku ya. Habis itu besoknya hari Jumat itu rencananya mau bersih-bersih maskam. Rencananya tuh mau bersih-bersih maskam. Nah, pas subuhnya aku tuh kayak ngerasa kayak kok kurang fit gitu ya. Kurang fit gitu. Nah biasanya aku kalau kurang fit kan ya udah tidur aja gitu. Soalnya paling kurang fitnya karena kurang tidur, ya udah aku tidur. Nah tahu-tahu pas hari Jumat itu kayaknya pokoknya situ video udah upload, udah selesai, udah gak ada balik pikiran kan, tinggal fokus kuliah gitu. Itu tuh aku pulang, itu rencananya mau tidur aja. Pagi pulang, habis itu langsung pulang ke kamar kan. Pas bangun tuh udah zuhur. Dan kondisi tuh badan menggigil terus panas suhu tubuh dan nafsu makan nggak ada. Pokoknya tuh lemes banget. Nah itu sekarang pertanyaannya, itu kan kalau ini saya DBD sebentar ya, soalnya berisik banget notifikasinya nih. Nah itu kan DBD, ya DBD itu kan demam berdarah, nyamuk kan. Ya. Ini nggak sih sebenarnya ngerasa nggak sih kalau misalnya digigit nyamuk, dikenokin sama nyamuk tuh ngerasa nggak sih? Kalau aku pribadi ya kadang-kadang sih tergantung nyamuk juga sih. Tergantung merek nyamuknya kali ya.
Sebenarnya tuh gini mas, kalau kalau kemarin itu belum positif DBD, cuman gejalanya ada. Awalnya tuh gini, Gejalanya apa ya kira-kira? Jelasin. gejalanya intinya trombositnya turun. Iya, trombosit. Trombosit kamu berapa kemarin? Di situ kemarin itu 10.000, rendah banget 10.000, aduh parah. Aslinya tuh gini mas, pas kan hari Jumat sakit, hari Sabtu besoknya tuh langsung periksa, soalnya ketahuan sama Mas Ojan kan. Dan kalau Mas Ojan tuh ketahuan aku sakit, pokoknya dulu ayo kita berangkat aja gitu. Ojan emang tahu, Mas Ojan emang tahu dia mengenai orang sakit, dia tahu. Akhirnya malam itu rencananya mau ke klinik Firdaus, tapi karena tutup ya udah kita ke PKU kota, soalnya dekat dari ini kan, dekat dari klinik Firdaus. Akhirnya pas itu periksa, tapi nggak dikasih tahu penyakitnya apa, nggak dikasih tahu, cuman kasih obat aja. Kata nggak dikasih tahu penyakitnya, tapi dikasih obat lah. Terus apa indikasinya? Iya. Cuman kasih obat aja, lucu sih sebenarnya. Aku kayak toto nerima obat nih. Lah, ini kenapa sih? Buat apa gitu kan ya? Iya bener. Iya. Awalnya tuh sempat kepikiran kayaknya ini corona sih. Soalnya tau nggak mas, pas sakit itu. Lah, yang sebentar. Ngomongin corona itu kan pas posisinya saya habis kecelakaan bareng teman-teman toh, saya masuk rumah sakit. Iya. Nah, di situ udah mulai booming tuh. Cuman masih belum ada social distancing. Belum ada. Bukan belum masuk, udah masuk, tapi masih yang dihitung 1 sampai 3 orang doang tuh, tahu nggak? Iya. Ada yang ngaku. Iya, belum masuk. Jogja belum nih. Jogja masih aman nih. Masih aman nih. Masih salaman. Terus? Habis itu tuh, udah intinya pas sakit sempat searching kan, gejala corona kayak gimana, dan hampir tuh 80%, loh kok sama gitu. Kayak gitu kan. Emang yang kamu searching bisa 80% itu apa aja sebenarnya? Indikasinya? Nafsu makan. Mulai ya. Hampir mirip demam biasa. Jadi kalau misalnya dilihat secara kasat mata nggak terlalu kelihatan ya perbedaan antara corona dengan DBD ya. Bedanya itu cuma di pernafasan. Cuman ada tambahan asma dikit kalau ini. Kalau corona. Kalau corona ada tambahan kayak asma, kayak gejala asma gitu. Kalau demam biasa kan enggak. Aku titik amannya cuma di situ. Wah, nggak kena asma nih, wah berarti masih aman dong, kayak gitu. Nah, sambil aku kayak mikir kayaknya ini tipes sih. Soalnya kan dulu pas SD pernah tipes tuh. Hampir sakit sebulan pokoknya baru sembuh tipes. Nah, jadi paling ini kayak tipes gitu. Dan emang tuh susah tidur, wah asli. Kayak malam tuh kayak berat banget gitu loh, Mas, tau nggak sih? Kayak apa gitu kalau malam kalau kita lagi demam tuh. Kayak semua benda di sekitar jadi raksasa gitu. Kayak gitu. Terus nangis nggak? Kamu nangis nggak sih, Dol? Nggak sampai nangis sih, Cuman kayak gitu ya. Iya gitu. Paham? I know what you feel. Nah, ya, you know what I mean. Kayak gitu. Oh ini semut nih, Assalamualaikum. Semut lewat nih, Assalamualaikum, tuh udah gede gitu. Kayak kayak pokoknya kayak emosi, terus kayak nggak tenang. Emosi tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Karena lemes kan. Ya. Karena lemes. Akhirnya pas periksa Sabtu dikasih tahu sama dokternya, Masnya nanti hari Selasa kesini lagi ya gitu. Nanti hari Selasa kesini lagi. Oke, hari Selasa kesana lagi, terus ambil sampel darah kalau nggak salah. Pas saya ambil sampel darah, Mas, lucu banget tuh. Jadi kan tangan kan disuruh kayak gini kan. Nah terus suruh kerasin gitu. Mas, tangannya dikerasin gitu. Aku rasa kan kerasin. Kan belum disuruh lemesin kan. Aku udah lemesin duluan, terus ditusuk jarum suntik. Sakit banget bener asli. Aduh. Langsung lapar pulang. Langsung lapar. Apa hubungannya disuntik sama lapar coba? Gitu. Habis itu pas kembali ke ini kan, ke dokter spesialisnya, katanya, Mas kayaknya ini harus off 6 hari. Aku kayak, tapi kamu udah tahu kalau itu DBD?
belum tahu. Cuman masih ngira tipes. Cuman di Kiranya tipes. ya, karena nih tiga bendanya hampir sama nih, ya kan, tipes, DB, dan sekarang yang update sekarang nih, update penyakit sekarang nih corona nih. Ya, update-nya itu asma itu. Update-nya asma. Nah, ternyata tuh ada sampelnya gitu kan, trombositnya turun. Trombosit kan normalnya kan 150 ke atas kan. 150 sampai 150 gitu. Nah, aku 10.000. Lah mati 10.000. Masih telur gitu. 10.000. gitu kan. Akhirnya disuruh ini kan rebahan, habis itu nanti paling itu pas rebahan itu kayak masih di UGD lah istilahnya, masih di UGD. Terus ditanya sama pelatihnya, Mas ada BPJS nggak? Mikir dulu, Mas, mikir. Mau bilang ada tapi nggak tahu ada apa enggak gitu, mau bilang nggak ada takutnya ada gitu kan. Ya udah bilang nggak ada Mbak gitu. Toto pas nelpon orang tua, posisinya udah di infus nih, udah ke infus nih kan, udah di infus nih. Itu pas infus aku nggak berani lihat loh, Mas. Apa? Bang muka gue bener. Oh. Kayaknya agak takut sama jarum suntik loh, bener. Agak ngilur ya. Iya. Terus. Bener. Habis. Mau lagi nggak? Jangan lah. Takut. Semoga kita diberikan kesehatan ya. Amin. Ya, lanjut. Amin. Habis itu udah di infus nih. Tangan udah nggak bisa ngapain kan, tinggal tangan kiri. Telepon kan. Orang tua nih posisinya baru mau tahu nih, berarti. Iya, baru tahu. Jadi pas sakit itu nggak tahu apa-apa. Jadi orang tua tuh tahu. Jadi perjalanan kamu yang dikasih obat nggak tahu obatnya buat apa. Enggak. Kamu tidur 3 hari nggak jelas, itu orang tua nggak tahu ya berarti. Ya. Nggak tahu. Sengaja Bang. Jadi kayak udah ini bosnya nih, langsung rumah sakit deh. Sebelumnya pas udah sakit itu, itu udah ngasih tahu. Aku PC semua dosen kan sama asdosnya, Pak. Saya sedang sakit, mungkin nggak bisa ikut pentas beberapa kali depan sama tugas-tugas, mungkin kayaknya nggak bisa gitu. Yaudah, ada yang bilang yaudah cepet sembuh, nanti sembuh baru. Posisi waktu itu tuh emang masih banyak tugas, Mas. Jadi kayak yaudah nanti pas sembuh aja baru tugasnya dilanjutin gitu. Akhirnya di situ udah pas di opening itu, terus aku nanya, ini ada itu nggak, ada BPJS nggak? Ada itu di sini di rumah. Mati. Ngomong tadi ada BPJS, terus gimana dong? Bukannya dinasihatin malah dimarahin jadinya. Mungkin BPJS, kita punya BPJS di rumah kan, aku nggak bawa gitu. Belum mati, orang sakit bukannya dinasihatin, semangatin, jadi doanya ini marahin. Gitu kan ini. Habis itu tuh ya udahlah, udah diantar nih ke kamar itu sama Mas Ojan. Pokoknya administrasi semua itu Mas Ojan nih. Kayak orang tua wali gitu. Mas yang antar tadi ke sini siapa? Wakilin ya Mas Ojan ya. Emang ya. Wakilin. Mas Ojan nih emang the best emang. Itu antar ke kelas 3. Kamar kelas 3 lah pokoknya. Yang satu kamar itu isinya 6 orang apa ya? Pokoknya selusin gitu. Aduh. Oh, berarti saya yang kelas 2 dong ya. Kamu nggak tahu, kamu nggak datang, nggak jenguki saya kan? Iya bener, lupa. Wah, lupa lu kacau, lupa. Padahal Lord semua itu yang kecelakaan itu. Iya, lebih parah yang kecelakaan. Ya. Masalahnya tuh yang dikira kayak lanjut ya. Pas kelas 3 itu makanan tuh nggak enak-enak banget. Kelas 3 gitu kan. Kelas 3. Nah, terus akhirnya Mas Ojan tuh nawarin, gimana kalau di kelas 1 aja gitu. Emang kelas 1 gimana Mas? Kelas 1 sih bagus, terus kayak apa namanya? Nah, waktu itu tuh udah di infus tuh sebenarnya tuh udah agak sehat, Mas. Udah agak sehat. Udah kayak sehat. Jadi itu cuman pusing aja. Cuman pusing sama ya itu aja. Udah mau set latihan gitu. Mungkin trombosit doang. Itu hari keberapa tuh? Itu hari keberapa? Yang kamu rasa udah sehat? Dari Jumat itu aku masuk ke rumah sakit itu hari Selasa. Terus Sabtu, Minggu, Senin, Selasa nganggur banget. Masuk. Wow. Ya. Masuknya hari Selasa. Rumah sakit itu tuh udah masuknya hari Selasa. Ya Allah, terus dari Jumat tuh ngapain? Ya itu intinya tuh gini Mas.
dari Jumat sampai Senin itu sakitnya itu sakit parah banget. Enggak, dan Parah- itu parah cuman banget. Tapi mungkin- cuman baring-baring istirahat gitu ya. Iya, rebahan doang. Oh itu bener-bener dah. Itu cuman obat. Mungkin sih obatnya udah bagus. Nah tapi obatnya itu cuman buat ngilangin, kalau nggak salah tuh kemarin tuh ada nyeri juga kalau nggak salah. Iya. Ada nyeri juga kalau nggak salah di di betis, pokoknya daerah kaki gitu. Ngilangin nyeri sama pusing. Iya. Cuman buat itu aja. Buat trombosit, buat menormalkan trombosit nggak ada. Akhirnya pas Selasa udah agak lumayan sehat, ternyata masih tetap harus diopnam kan. Soalnya emang butuh apa sih tuh yang tabung apa gitu yang digantung gitu, nah pokoknya gitu. Infus. Butuhnya kayak gitu kan, ya infus, butuhnya infus gitu kan. Oh, promosi kamu nih. Habis itu tuh, Aku coba. apa namanya, sampai di mana ya? Oh udah diopnam kan, kelas 3 sebenarnya tuh udah lumayan sehat. Ya. Jadi tuh jadi cuman bedanya pas di kelas 3 itu makanannya tuh nggak sinkron sama yang dianjurin sama dokter. Ya. Tapi kan Itu bukannya sebelum kamu nginep di situ kan biasanya tuh ada suster atau ya bagian dari yang nggak seksi konsumsi mungkin ya, nggak tahu. Itu kan biasanya nanya tuh, bisa ada ini nggak, ada alergi makan atau gimana gitu, nggak ada. Nggak ada nanya Oh, apa-apa. nggak memang beda rumah sakit sih kayaknya ya. Iya, memang beda. Jadi tuh seksi konsumsi pas di kelas 3 antar aja. Cikat aja ya. Terobos aja lah gitu ya. Terobos aja lah Habis itu Kacau. hampir Media ya. habis itu tuh yaudah. Habis itu kan maksudnya itu sore, dan emang pas di rumah sakit itu yang bisa nemenin di kamar cuma 2 orang. Jadi sip-sipan. Apa karena udah mulai social distancing atau memang peraturan? Iya, udah mulai. Oh iya, Ya, itu udah posisinya pas saya di rumah Makanya sakit kalau juga. nanas, Iya. Iya. Paham. Berarti kamu nggak ada yang jenguk ya? Yang jenguk itu sekalian yang sip. Iya, paham. Maksudnya nggak selain yang nge-sip ada yang Nggak ada. sepi berarti ya? Jadi selama sakit udah gitu aja. Udah baring aja gitu ya? Udah gitu aja bareng-bareng. Udah baring gitu aja. Apa? Nggak ada yang jenguk, bener. Udah sakit. Set boy lagi. Sad boy. Aduh, ya Allah sakit perut. Wah, apa itu sad boy? Gue sedih banget. Karena yang nemenin cuma yang sip doang. Mau mandi, gitu lap-lap, gitu. Mas pindah ke kelas 1. Pas di kelas 1 itu, tau nggak Mas, jadi sehari itu ya, itu dalam sehari itu ngambil darah tuh 2 kali. Suntik dong. Darah 2 kali. Iya, suntik. Kamu lemesin lagi tanganmu. Sama sebelah kiri. Lemesin lagi tangannya. Enggak. Biar Udah trauma. Jadi memang udah strong ya, disuntik. Aku pas mau diambil darah kan gini, nggak berani lihat. Disuruh tarik nafas nggak sih? Ya, suruh tarik nafas ya, saudara. Udah tahu. Aku narik kelamaan kan, udah Mas lepasin. Berarti kamu masih belum pro ini, belum pro. Ya, masih noob. Masih newbie. Ya. Masalah itu tiap hari ambil 2 kali, pagi sama sore. Pagi sama sore ambilnya. Tapi makanannya mantep, wes. Habis itu apa namanya? Kalau nggak jadi tiap hari. Nah, waktu itu tuh pas udah di kelas 1 itu cepat, perkembangannya cepat. Jadi dokter spesialisnya itu datang terus bilang, ini kalau semisal trombosnya udah 50.000 udah bisa keluar gitu. Oke lah dok. Terus ini tipsnya apa gitu? Ya udah banyakin makan aja, jangan sampai telat makannya gitu. Jadi konsumsi datang, aku langsung makan. Paling pernah ya, ini Mas lagi makan kan, terus bilang, Mas ambil darah dulu ya. Bentar, lagi ngunyah lagi. Iya. Betul, kalau nggak ada dokter tuh datang tuh biasanya. Kita lagi ngapain, dokternya datang tuh. Bener. Kita kan nggak tahu dokter itu datang kapan aja gitu kan.
Biasanya terserah sama dokternya, bukan terserah sih. gitu kan. Bukan terserah sih, lebih kepada karena banyak tugasnya. Jadi pas kita kedapatan jadwalnya itu jadi kayak fleksibel Apalagi gitu, tapi sampai sefleksibelnya dokternya ya kan. Berarti kita harus standby. Iya, kita yang harus standby jadi pasien Iya. gitu kan. Bisa itu tapi kerasa sih, jadi aku pas di rumah sakit itu cuman ya rasanya kayak hotel aja, AC ada, terus kasurnya enak banget gitu kan. Itu isi berapa orang? Bedanya Kamu cuman sendiri? Tangan dia. Gimana? Sendiri itu isinya sendiri. Kamarnya. Satu kamar 2 orang. Oh, Dua kelas pasien. kelas Cuman di 1 ya? London aja. Kelas 1 ya. Oh, iya 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 iya. BC 1 Oh, saya 1. gitu. Ya. Jadi tiap hari itu ganti 2 orang. Tiap hari ganti 2 orang. Nah, aku juga mikir, ini kan yang jenguk nggak ada. Terus kalau lama-lama di sini juga, aku juga mikirin biaya, Mas. Kayak gitu, waduh, ini nggak ada tanggungan kayak gini. Udah, pokoknya kita makan cepet. Pokoknya kita obat, semua konsumsi, pokoknya secepatnya kita harus keluar gitu. Sebenarnya tuh hasilnya tuh 3 hari. Udah 50.000 nih. Udah 50.000 nih kan. Tapi dokternya nggak datang. Ya. Jadi nambah sehari lagi. Wah. Nambah sehari lagi. 1 hari lumayan loh itu, ratusan ribu loh. Iya, itu trombositnya udah 80.000 baru datang. Iya. Wah, main untung nih kayak gitu kan. Itu habis duit saya. Dia Pak. aja, Banyak ya, tambah udah. gitu. Kayak gitu kan. Terus tuh, ya udah, pokoknya urus administrasi semua dan bisa keluar. Kalau nggak salah tuh totalnya ada 1,3 kalau nggak salah. Itu dalam 4 hari. Jadi masuk Selasa, Rabu, Kamis, Jumat udah ini. Jumat udah selesai. Udah keluar. Berarti seminggu. 4 hari. Enggak, maksudnya kamu sakitnya itu 1 mingguan. Iya. 1 minggu. Nah, dan pas udah selesai itu kartu ATM ketelan. Wah, itu parah banget. Ada-ada aja ya. Ada-ada aja. Ya, ada, dan pas udah selesai opname. Dan ternyata tugas tuh bejibun. Kayak perang Shinobi kan langsung borong gitu. Pak, saya udah sehat Pak, Bu, saya udah sehat Bu. Oh iya, tugas yang kemarin dikerjain ya. Aku udah kumpul. Wah, emang tugas nih gak ada akhlak. Gak ada akhlak, kayak Fizi, kayak Fizi. Easy. Aduh. Ya udah, aku kerjain sebisanya. Malah ada aku skip, Mas. Aduh, parah banget. Nah, waktu itu tuh udah ada kepikiran, lu pulang nggak ya? Kalian juga udah pada pulang kan? Pulang nggak ya? Nah, terus sekamarku di masjid itu udah mau pulang juga, kan berdua di takmir di masjid. Mau pulang juga katanya. Ya udah, aku juga pulang aja kalian. Oh iya, kamu di masjid ya? Iya, tinggal di masjid. Ya, lanjut. Udah mau beli tiket. Nah, mau beli tiket itu pas mau beli aku beli tiketnya tuh hari Ahad terus keberangkatan hari Jumat, soalnya hari Jumat emang gak ada kuliah ya. Nah, dan ternyata dari hari Senin sampai hari Kamis, wah itu di situ fullnya tugas, dan aku sambil mau packing barang kan buat pulang gitu. Nah, itu gimana kamu bisa menyelesaikan itu semua dan akhirnya bisa pulang tuh? Nah, aku ya udah kerja sebisanya aja. Ini judulnya sekarang iya bener, sebisanya aja. Bikin program ini apa segala macam, dalam mati. Ini mau pulang yang jadi program bukan barang gitu kan. Kalau mau pulang gitu posisinya mau pulang. Beli tas, siapin barang yang mau belum lagi kalau packing yang mau dibawa pulang yang mana nih. Tahu Mas? Jadi tuh pas mau pulang itu udah aku tuh mikir kayak gini. Kayaknya daerahku tuh bukan zona merah gitu. Jadi mungkin masih bisa tarawih kan. Baik, aku tahun ini ya Mas, itu ada 3 atau 4 masjid ya yang udah booking cancel semua buat ini setelah tarawih, cancel semua. Emang kamu doang? Nah, Mas juga kan pasti juga ngerasain gitu. Nah, habis itu pokoknya sebenarnya tahun ini paling banyak, ditambah lagi karena posisinya saya mungkin tahun terakhir di Jogja kan ya. Mungkin tahun depannya entah mau kemana. Nantilah itu cerita ke kamu gitu ya.
Oke. Pokoknya apa namanya? Pokoknya sudah saya sebenarnya udah dapat berapa masjid? 5 apa 6 berapa masjid? Pokoknya cancel, wes. Tambah lagi saya kecelakaan kemarin. Pek, selesai. Hilang. Nah, habis itu tuh udah pulang. Aku tuh pulang tuh sengaja bawa baju koko. Bukan banyak sih, agak banyak lah. 3 atau 3 lembar kalau nggak salah. Itu rencananya buat sholat tarawih di masjid di dekat rumah. Nah, ternyata pas pulang berangkat, jadi tuh pas di pesawat tuh wes, pas berangkat ke bandara kan udah bandara Kulon Progo tuh, udah Kulon Progo kan, kemarin udah Kulon Progo, masuk itu udah cek suhu tubuh sama pas cek barang tuh ada kayak apa tuh mas, kayak tabung, terus kita masuk muter-muter kayak Power Ranger gitu, tau nggak? Disinfektan gitu. Ada tuh, ya inspektan, tapi kayak tabung gitu kayak Power Ranger, kita di dalam gitu masuk. Itu di mana? Di bandara Kulon Progo. Pas masuk. Disinfektan, tapi sekarang kayaknya udah nggak boleh lagi deh. Iya, disemprot. Ya, disemprot dalam tabung gitu. Iya, kamu disemprot kan? Dalam tabung gitu. Iya, itu tuh apa namanya kreativitas dari masyarakat. Jadi karena mereka mikirnya disinfektan itu, yang saya tahu ya, jadi disinfektan itu sebenarnya untuk benda-benda, bukan manusia. Karena kalau manusia yang kena sebenarnya nggak bagus. Iya sih. Dan orang ngira kita benda gitu. Iya. Gak ada akhlaknya. Iya, karena mereka fokusnya ke yang kita pakai. Benda. Iya, yang kita pakai gitu. Oke lah, masuk bandara, abis itu pas di pesawat. Jadi dalam satu pesawat itu kayak ibaratnya itu yang keisi kursi cuma bagian kepala sama bagian ekor, bagian tengahnya kosong. Penguasa bener. Nah, aku tuh kayak nyewa, seakan-akan kamu nyewa pesawat sendiri ya. Iya. Asik. Gitu. Taradat gitu. Begitu. Tapi paling gak enaknya tuh pas ini mas, pas kan aku berangkatnya tuh kan agak lampu kan dimatiin ya. Dan waktu itu emang musim hujan kalau nggak salah. Kayak pesawat di Walking Dead gitu. Cia. Nggak ada penumpang gitu. Serem banget. Tapi pramugari dan pramugaranya ada aja kan? Full. Maskeran semua. Oh, kok bisa sepi ya? Apa memang sudah mulai? Udah mulai physical distancing sih situ. Iya. Oke. Satu baris aja itu kadang cuma 1 penumpang, 2. Yang barisanku kemarin cuma 2. Dari A sampai F yang kayak sekarang cuma 2, kadang cuma 1 gitu. Gitu. Sampai pulang dijemput mobil Makassar, dari Makassar pulang ke Bone. Nah pas sudah sampai di rumah mas, kan rumahku kan aslinya di pelosok nih di kampung, dan itu tuh kalau internet cuma dapat Telkomsel lah. Nah nggak bisa Zoom, nggak bisa Microsoft Teams, nggak bisa Google Meet, ya kan? Akhirnya besoknya aku langsung ke kota, dan itu tuh rumah keluarga kan yang di kota. Nah di situ karena ada wifi-nya gitu. Nah dari situ tuh sampai Ramadan hari ke-20 berapa ya, baru aku pertama kali sholat di masjid. Bayangin, udah mau sebulan sholatnya di rumah terus. Sedih banget. Saya terakhir sholat gak dapet feel-nya ya. Sedih ya. Bulan puasanya cuman ya gitu, sedihnya sedih situ sih. Sedih ya. Gak ada, bisa ya tahun ini gak ada. Coba saya tuh baru nyadar, maksudnya ya Allah, ternyata tuh udah berapa kali udah nggak sholat Jumat, nggak sih? Iya sama. Udah munafik banget dah. Ya Allah, ini udah berapa kali coba. Makanya itu ya sebenarnya poinnya adalah ya gimana perasaan kamu pas Ramadan di tahun ini, terus lebarannya tahun ini, gimana ibadahnya, bagaimana efektif apa enggak, itu bagaimana kira-kira? Kalau ibadah sih kayaknya kurang. See you next time on the next video and syukron.